Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di webwotus.com ya. Kali ini saya akan berbagi sebuah tips mengenai bagaimana cara untuk mengedit sebuah video yang bertemakan musik gitu kan, menggunakan aplikasi Camtasia Studio versi 8 teman-teman ya. Ini saya buat dikarenakan kalau nggak salah 1 hari ke belakang ada seseorang yang bertanya kepada saya mengenai bagaimana sih caranya untuk mengedit sebuah video agar lolos copyright system gitu kan, atau copyright yang diajukan oleh si pemilik video. Oleh karena itu awalnya saya ingin membuat sebuah tutorial mengenai cara riset keyword menggunakan tools terbaru yang saya gunakan, dan tools ini berbayar teman-teman ya. Akan tetapi dikarenakan ada permintaan tersebut, akhirnya saya pun memvending terlebih dahulu tutorial mengenai riset keyword menggunakan tools yang saya beli secara langsung, dan ini cukup mahal teman-teman ya. Dan saya akan coba mempraktekkan di depan teman-teman semuanya mengenai bagaimana cara mengeditnya gitu kan. Bagaimana sih poin-poin apa saja yang harus teman-teman lakukan agar video yang teman-teman edit itu bisa lolos copyright system manual ataupun copyright system yang diajukan oleh si pemilik video teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi mari kita langsung mulai praktek. Namun sebelumnya saya ingin makan dulu teman-teman ya. Kebetulan saya lagi ada cemilan teman-teman ya. Oke. Bentar ya. Maaf kalau agak tidak jelas suara saya, karena kan saya sedang makan teman-teman. Oke. Nah, saya akan terlebih dahulu teman-teman buka aplikasi Camtasia Studio ya, sesuai dengan versi yang teman-teman punya, baik itu versi 8, versi 9 ataupun versi apapun itu. Yang jelas saya kira untuk tampilannya tidak terlalu berbeda ya untuk Camtasia. Kemudian setelah ini silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu ya, silakan teman-teman bisa catat terlebih dahulu. Silakan catat poin-poin yang akan saya sebutkan sekarang. Yang pertama harus teman-teman siapkan, atau sekaligus saya buat di notepad ya, biar teman-teman bisa langsung mencatatnya agar tidak ketinggalan ya. Tunggu sebentar, HP-nya agak sedikit lambat, kayaknya harus di close dulu deh. Nah ini dia. Oke, yang pertama harus teman-teman sediakan adalah sebuah gambar background teman-teman ya. Gambar background nulisnya sih gimana ya, gini ya. Nah, gambar background ini saya sarankan sesuai dengan video yang teman-teman upload gitu kan. Misalkan teman-teman ingin mengedit sebuah video tentang musik Maher Zain misalkan ya. Nah, silakan teman-teman cari gambar-gambar yang berhubungan dengan Maher Zain. Baik itu mau gambar covernya, mau gambar penyanyi Maher Zain lagi jumpa vers ataupun apapun itu. Yang penting gambarnya menarik teman-teman ya. Gambarnya menarik dan gambar tersebut bisa masuk untuk masukkan ke dalam editan video kita ya. Oke. Saya harap teman-teman sudah menyediakannya satu gambar background ya. Oke, yang kedua, apa sih yang harus teman-teman sediakan? Yang harus teman-teman sediakan ya tentunya videonya ya. Video yang ingin diedit lah ya. Video musiknya lah intinya gitu. Mau musik pop, mau musik ya Maher Zain gitu kan, asli, ataupun musik-musik sholawat juga bagus teman-teman ya. Seenggaknya kalau kita mengupload musik sholawat kan, di samping kita mendapatkan sebuah penghasilan ya, baik itu dolar maupun rupiah ya, karena dikarenakan sekarang sudah ada AdSense yang penghasilannya menggunakan rupiah gitu kan untuk rewardnya gitu kan. Nah, dengan selawat ini teman-teman bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan juga pahala. Kenapa? Ini untuk muslim ya, karena ya dengan selawat itu seenggaknya kita itu bisa lebih mendekatkan diri dan lebih membuat hati kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW teman-teman. Aduh, kok saya jadi ceramah ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya, ini mau lowbat teman-teman. Oke, gambar background sudah, video musik juga sudah, kayaknya cukup dulu teman-teman ya. Baik, mari kita langsung ke prakteknya saja. Oke, silakan teman-teman terlebih dahulu masukkan background yang teman-teman sudah download ya. Di sini saya akan mencontohkan mengedit sebuah video sholawat teman-teman ya. Karena menurut saya video sholawat ini ya, di samping kita bisa mendapatkan uang, kita juga bisa mendapatkan istilahnya kebaikan ya, pahala kebaikan tentunya ya. Oke, saya akan coba masukkan terlebih dahulu background yang sudah saya sediakan. Nah, ini kebetulan saya ingin update video saya teman-teman.
update video saya yang berkaitan dengan selawat ya. Silakan teman-teman bisa mengikuti saya ataupun juga mau mengupload video selawat-selawat yang lainnya ataupun video-video yang lainnya lah ya. Yang penting musik misalkan. Nah, dikarenakan saya akan update video hari ini ya tentang selawat, ya saya akan coba edit sekalian praktek di depan teman-teman semuanya ya. Oke, ini dia. Kemudian silakan teman-teman masukkan image ini ke dalam timeline dengan cara klik kanan, kemudian klik add to timeline, apply hit ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan baru pertama kali melakukan pengeditan atau melakukan input baik itu image ataupun video, teman-teman harus menentukan dimensinya terlebih dahulu ya. Kita tentukan dimensi untuk YouTube itu 1280 kali 720 ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu silakan teman-teman ini bisa diatur sedemikian rupa. Kalau saya lebih suka ini saya simpan di samping ya, agar nanti videonya saya simpan di sebelah kirinya saja. Oke. Kemudian sekarang mari kita coba masukkan videonya teman-teman ya, video musik sholawat ya. Oke, di mana ya? Oh, ini film sholawat mana ya? Aduh, saya lupa lagi teman-teman. Oh ya, Islami kalau nggak salah nih, sholawat nih. Nah, ini ya. Kemudian kita coba masukkan ke dalam tempat editan kita dengan cara klik kanan, kemudian add to timeline, apply hit ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Kita coba geser ke sini dan kita coba perbesar sedikit ya. Karena di sini kita tidak akan memberikan sebuah gambar video yang full teman-teman, dikarenakan sampingnya udah ada background kan. Oke, kita coba geser ini ke sini ya. Nah, udah masuk. Nah, di sini teman-teman ada beberapa poin penting yang harus teman-teman lakukan, yaitu menduplikat videonya menjadi 2 video ya. Sebagaimana yang sudah saya contohkan pada tutorial sebelumnya, dimana satu video suaranya kita matikan dan satu lagi kita hidupkan ya. Oke, kita copy saja ya, jangan terlalu banyak bicara kayaknya ya. Oke, kita copy, klik kanan, kemudian copy, kemudian paste ya. Oke. Nah, untuk video yang paling bawah teman-teman, kita perbesar ukurannya ya sampai menutupi bagian kosong sini lah ya. Oke, kita perbesar. Saya sambil menekan tombol shift ya, agar nanti pembesarannya itu teratur teman-teman, sistematis ya. Kita tekan sambil menggeser sambil menekan tombol shift pada keyboard. Sepertinya sih cukup lah ya segini ya. Oke, ini dia. Nah, di sini teman-teman, silakan teman-teman bisa ini memberikan efek blur untuk video yang paling belakang ini teman-teman, agar nanti kita bisa fokus pada video yang terdepannya saja ya. Kita bisa memberikan efek blur dengan cara klik pada bagian call out ini, call out ya bahasanya. Kemudian klik segitiga kecil dan cari blur. Nah, ini dia blur. Oke, sudah masuk. Kita coba perbesar efek blur ini sampai sesuai dengan ukuran si video yang paling besarnya ya. Misalkan ya segini lah ya. Oke, cukup. Kemudian untuk efek blur ini kita simpan di antara kedua video ini teman-teman. Jadi kita coba. Nah, kita simpan di sini. Jadi sebagai pembatas ya. Kita kecilkan terlebih dahulu. Sebagai pembatasnya agar nanti yang paling belakang itu tidak terlalu jelas teman-teman. Nah, ini dia, ya kan? Udah cukup jelas yang paling depan ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan di sini agar lebih enak dilihat ya. Kita bisa menambahkan kotak ya. Kotak menggunakan simple rectangle. Oke, kita sesuaikan dengan ukuran video yang paling depan teman-teman. Kita anggap segini aja dulu ya. Nah, kemudian ini kita sesuaikan dengan lamanya lamanya durasi video kita. Dan untuk penempatannya teman-teman, ini kita tempatkan di bawah video yang paling depan ini teman-teman ya, tentunya yaitu di track 4 ya. Jadi video ini
kita ubah atau geser ke track 5, dan di antara blur dan langitan ini atau video yang paling depan ini ya, kita masukkan rectangle teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, kita rapikan saja agar lebih terlihat enak dilihatnya kan. Karena di sini kita jangan hanya fokus untuk lolos copyright system saja teman-teman, tapi kita juga harus fokus pada kenyamanan orang yang lihat video kita ya. Karena ini akan sangat berpengaruh pada durasi video kita dilihat oleh mereka. Semakin mereka nyaman, semakin lama pula mereka akan melihat video kita. Oke. Oh iya, lupa teman-teman. Ini untuk efek blur. Itu disarankan harus berada di depan, di belakang background image ini ya. Karena dari itu kita coba mana tadi image-nya ini. Nah, image-nya juga harus full sesuai dengan durasinya ya. Jadi tunggu sebentar. Ini bisa kita ubah menjadi paling belakang ya. Oke. Kita geser dulu ini ke bawah, video yang paling belakang. Ini juga. Nah, kayak gini. Nah. Oke, ini masukkan. Nah, jadi posisinya itu teman-teman. Tunggu sebentar, ini agak sedikit menggeser semua nih. Kita geser ke bawah dulu ya. Salah teman-teman, sorry. Ini, nah ini gambar backgroundnya itu di atas blur teman-teman ya, kayak gini lah ya. Jadi untuk susunannya itu video pertama yang untuk yang diblurkan itu kan, kemudian efek blurnya yang kedua, kemudian kita kasih image backgroundnya itu berarti di track 3 teman-teman ya, track 3. Kemudian setelah itu kita kasih kotakan kecil untuk menambah ya, intinya apa ya, menambah kenyamanan ya, menambah kenyamanan orang yang melihat video kita teman-teman. Oke, ini langitan juga. Nah, ini teman-teman untuk yang rectangle, untuk kotakan kecil tadi kita juga harus memberikan efek blurnya juga. Kenapa? Karena agar nanti si video yang paling depan ini terlihat menyatu dengan background yang belakang ini teman-teman ya. Kita berikan lagi efek blur dengan cara yang sama, yaitu call out ya, kemudian kita pilih blur. Kita sesuaikan dengan ukuran ini teman-teman, rectangle yang tadi kita buat. Oke, setelah itu kita juga sesuaikan untuk timelinenya juga ya, sesuai dengan durasi video kita. Jangan sampai ini tidak sesuai teman-teman, karena agar nanti agak berpengaruh pada hasilnya teman-teman ya, hasil dari kenyamanan yang lihatnya ya. Oke. Kita tempatkan si efek blur yang barusan kita buat ini di atas rectangle ya, sini. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk yang rectangle kita ubah warnanya menjadi warna abu-abu lah kalau saya. Nah, kayak gini ya, atau kurang, coba. Nah, kayak gini teman-teman. Kan agak sedikit, menurut saya sih agak sedikit masuk ini ya teman-teman, backgroundnya agak sedikit kayak gini. Nah, kita coba play. Oke kan, cukup. Kemudian apa sih yang harus kita masukkan lagi teman-teman? Teman-teman di sini bisa lihat masih ada banyak ruang kosong yang bisa teman-teman optimalkan ya, dengan cara misalkan mengisi tombol subscribe ataupun mengisi nama channel teman-teman di sini bisa teman-teman, agar nanti orang lain tahu bahwa video ini dibuat oleh kalian ya. Oke. Di sini saya akan coba memasukkan misalkan tombol subscribe-nya ya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya kalau nggak salah. Di sini saya cari dulu. Nah, ini dia. Misalkan teman-teman pilih tombol subscribe yang formatnya itu PNG atau backgroundnya sudah dibuat transparan ya. Kita masukkan. Malah kok kayak gini sih. Nah, ini juga harus sesuai dengan durasi video ya. Kita kecilkan. Oke, sekarang kayak gini teman-teman. Jadi orang yang lihat video kita itu tahu bahwa kita itu menyuruh mereka yang melihat untuk mensubscribe channel YouTube kita ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah menyuruh mereka untuk menekan tombol subscribe
ya. Jadi ibaratnya bisa dikatakan sambil menyelam minum air ya, sambil mereka menonton tapi sambil mereka juga tahu bahwa kita menyuruh mereka untuk mensubscribe channel YouTube kita. Oke teman-teman, sebenarnya sih sampai sini sudah cukup teman-teman, sudah cukup untuk pengeditan videonya, dan saya yakin ya minimal 90% bisa lolos lah ya. Kalau misalkan ada yang tidak lolos, berarti ada salah satu cara yang teman-teman kurang optimalkan dalam pengerjaannya ya, atau video tersebut memang harus lebih lebih detail lagi dalam pengeditannya teman-teman ya. Oke. Aduh, maaf, saya makan dulu ya. Saya lapar teman-teman. Ini saya ada cemilan kacang polong ya. Oke. Kita coba play teman-teman. Apakah ini sudah enak dilihat atau enggak ya? Nah. Oke, cukup. Nah, di sini teman-teman ada sebuah catatan penting yang harus teman-teman tahu ya. Bahwa tidak setiap cara pengeditan video itu bisa digunakan untuk setiap nice video atau setiap tema video yang akan kita re-upload teman-teman ya. Makanya tidak jarang kalau misalkan kita meniru sebuah tips, meniru sebuah trik yang digunakan oleh orang lain untuk mengedit video yang di luar yang mereka contohkan, mereka tidak lolos copyright system teman-teman. Untuk copyrightnya ya, tetap mereka mengalami teguran dari YouTube. Itu semua dikarenakan karena memang semua video itu tidak sama dalam cara pengeditannya teman-teman. Makanya itu tidak jarang kita harus melakukan try error ya, terus mencoba dan mencoba sampai kita menemukan cara sendiri untuk bisa mengedit video yang kita ingin re-upload ya. Ya maklumlah teman-teman, kita harus sedikit berusaha karena kita ibaratnya hanya menduplikat video orang lain ya. Orang lainnya membuat secara susah payah, kita hanya re-uploadnya saja. Makanya kita juga harus jangan menyerah atau jangan marah kalau misalkan kita mengedit sebuah video tidak lolos. Seharusnya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini emang salah. Ibaratnya karena kita mengklaim video orang lain itu menjadi milik kita dan bisa menghasilkan uang untuk kita. Namun di sini tidak ada yang salah teman-teman ya. Pada intinya tidak ada yang salah kalau misalkan kalian bisa lebih kreatif lagi dalam pengeditannya. Jadi orang yang melihat video aslinya itu misalkan hanya tampilan ini teman-teman. Misalkan ini kan video aslinya nih, nggak ada backgroundnya ya. Nah sebisa mungkin teman-teman harus membuat video atau mengedit video tersebut menjadi lebih enak lagi dilihat. Jadi orang yang melihatnya pun ya tidak masalah. Misalkan tidak begitu mempermasalahkan bahwa ini itu bukan video aslinya ya, seperti itu ya. Pada intinya teman-teman, silakan teman-teman edit sebuah video sampai video tersebut lebih memberikan informasi kepada orang yang melihat videonya ya, lebih memberikan kenyamanan kepada mereka yang lihat video kalian. Tidak masalah itu video siapa ya. Dan yang lebih bagus lagi, kalian itu menyertakan link sumber video tersebut ya. Jadi istilahnya ya kita berterima kasih lah ya sama orang yang membuatnya. Jadi orang yang membuat video masih bisa kecipratan link dari YouTube teman-teman ya. Adil kan? Oke. Kemudian teman-teman, ini ada beberapa rekomendasi dari saya yang bisa teman-teman coba untuk tema video musik yang teman-teman gunakan, yang ingin teman-teman re-upload ya. Yang pertama adalah video selawat teman-teman. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya jujur saja mere-upload video selawat dengan tujuan tidak hanya untuk mendapatkan dolar teman-teman, tapi ada tujuan lain, yaitu kita syiar ya. Kita syiar untuk mereka-mereka yang melihat video di YouTube ya, karena tidak jarang teman-teman saat ini mungkin sudah banyak mereka yang mengupload video yang melanggar syiar, seperti mohon maaf ya, mengupload video yang sifatnya itu taruhlah misalkan yang berkaitan dengan wanita lah ya. Jangan saya sebutkan secara detail ya, mungkin teman-teman sudah paham lah ya. Mereka sudah banyak saat ini yang upload video-video mesum, video-video X lah ya. Namun di sini saya bukan berarti menyalahkan. Namun saya hanya sedikit mengingatkan bahwa meskipun kalian nanti mendapatkan banyak dolar teman-teman, di sini mungkin saya ceramah sedikit ya.
Meskipun kalian mendapatkan banyak dolar, tapi kalau misalkan teman-teman mendapatkan dari cara demikian, saya yakin uang yang teman-teman dapatkan itu tidak halal, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman saat ini punya anak, ya, punya anak misalkan, terus teman-teman memberikan uang atau memberikan makanan dari hasil yang tidak halal. Apa yang akan teman-teman dapatkan? Dosa, teman-teman. Kalian sudah mengkhianati kepercayaan keluarga teman-teman. Kalian sudah mengkhianati anak-anak kalian. Ya, kalian seakan-akan sudah mendaftarkan bahwa kalian yang mereupload nice tersebut sudah siap untuk mendapatkan teguran dari yang maha punya dunia ini, teman-teman. Ya, oke. Saya harap teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan barusan, ya. Oke, itu hanya sedikit saran saja, teman-teman. Jadi yang pertama bisa teman-teman reupload ada sholawat, kemudian ceramah, kemudian yang saya sudah coba itu kayak misalkan tutorial kerudung, gitu kan. Pokoknya yang bernuansa Islami bisa teman-teman reupload, ataupun teman-teman juga ingin mengedit video film bisa, teman-teman. Namun misalkan teman-teman fokuskan targetnya. Misalkan teman-teman targetnya itu untuk filmnya adalah anak kecil. Nah, misalkan teman-teman cari video-video, cari film-film yang disukai anak kecil. Karena memang yang namanya video yang disukai anak kecil ini cukup berpotensi sekali, ya. Karena kalau misalkan anak kecil nih melihat sebuah video yang mereka suka, mereka tidak akan memikirkan masalah durasi, tidak. Mereka pasti akan melihat dari awal sampai akhir. Dan tidak jarang pula mungkin di saat ada iklan muncul, mereka tidak sengaja mengkliknya. Dan itu adalah keuntungan untuk kita, teman-teman. Ya. Baiklah teman-teman, semoga tutorial cara pengeditan video ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Dan bisa mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan, ya. Saya doakan teman-teman yang mempunyai sebuah pemikiran untuk mengupload video yang sifatnya itu syiar, untuk lebih bisa mendapatkan banyak lagi penghasilannya. Saya doakan, amin, ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya contohkan pada tutorial kali ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Seperti biasanya, kalau misalkan teman-teman suka dengan video yang saya buat, silahkan teman-teman tekan tombol like, ataupun teman-teman juga bisa men-share-nya kepada media sosial lainnya seperti Facebook, Google+, ataupun juga bisa men-share-nya kepada teman-teman lain secara face to face, ya, secara langsung gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, misalkan ada poin yang teman-teman tidak mengerti nih, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia, ya. Dan yang terakhir, silakan teman-teman bisa menekan tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan upload video di channel saya. Dan nanti teman-teman tentunya tidak akan ketinggalan informasi dari apa yang saya share kepada teman-teman semuanya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di webpatus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.